ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وامور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. الحمد لله ولنا ولينا العزة جل الله وإياكم على هدى وتقوى. Seperti hadis-hadis yang kita baca di dalam Jami' As-Saghir, Al-Imamah Tijanul Arab, sorban itu adalah mahkotanya orang Arab. Jadi sorban di samping itu mahkota dari bangsa Arab, dia merupakan juga sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berikan sanad sorban ini kepada wisudawan sebagai bentuk bahasanya antum sudah semestinya istiqomah atau menjaga sorban di waktu-waktu tertentu. Termotivasi dengan hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yu'allimahu hatta yuballighahu. Semoga Allah berikan keceriaan, Allah cerahkan muka seseorang yang mendengar hadis dari kami lalu menghafalnya sehingga dia menyampaikannya. Hadis ini disebut dengan musalsal. Kenapa musalsal? Karena hadis-hadis yang banyak yang biasanya itu sanad kita hanya bersambung ke penyusun, ke Imam Bukhari, ke Imam Nasai, ke Imam Ibnu Majah, Imam Tirmizi, hanya sampai di situ. Nah, dari sanad mereka itulah langsung ke Nabi. Tapi hadis musalsal dia memiliki keistimewaan, persamaan antara perawi dan perawi. Kalau dalam hal ini adalah perawi memasangkan sorban kepada perawi berikutnya sampai ke bawah. Jadi setiap guru memasangkan sorbannya sampai ke bawah. Nah, ini yang mau kita lanjutkan, mengambil berkah daripada perbuatan para ulama. Minimal kita mendapatkan perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, inda zikril ulama tanzilur rahmah. Ketika menyebut para ulama, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini banyak puluhan para ulama yang disebutkan dalam sanad ini sampai kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya dipasangkan sorban oleh Syekh Sufyan Nur Al-Makki, adik kandung pada Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kemudian beliau dipasangkan sorban oleh gurunya, Muhaddis Musnid Al-Faqih Abul Faid wal Asrar Syekhuna wa Qudwatuna Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki. Bang Padang, tempatnya di Makkah Mukarramah. Syekh Yasin dipasangkan sorban oleh guru beliau, dua orang guru beliau, yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghazi Al-Makki dan Syekh Sakir bin Said Al-Farrah Ibn Al-Husain Al-Adhami At-Tamimi As-Salihi. Kemudian mereka berdua dipasangkan sorban oleh gurunya Abdul Razak bin Hasan Al-Baitar Ad-Dimaski. Beliau juga dipasangkan sorban oleh gurunya Muhammad Amin Effendi Al-Baitar Ad-Dimaski. Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya Ibrahim Muhammad Al-Baijuri, pengarang kitab Baijuri di Mesir. Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi.
Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya Muhammad Salim Al-Hifni Al-Azhari. Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya Ahmad bin Muhammad Al-Khulaifi, dan beliau dipasangkan sorban oleh gurunya juga Abu Diya Ali bin Ali Ash-Shibramulsi. Gurunya beliau juga dipasangkan sorban oleh gurunya Ali bin Ibrahim Al-Halibi Al-Hilabi. Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya Ali bin Yahya Az-Ziyadi. Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya Al-Faqih Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Makki, Imam Ibn Hajar. Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya Yusuf bin Abdillah Al-Armiyuni. Beliau juga dipasangkan sorban oleh gurunya Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti, Imam As-Sayuti. Jadi yang terlibat dalam sanad ini itu ulama-ulama yang kita baca kitabnya, Imam Bajuri, Imam Ibn Hajar, Imam As-Sayuti. Jadi bukan perbuatan orang-orang pecinta hadis dhaif. Kalau ketemu masalah fikih, ini dilakukan oleh ulama-ulama yang kitabnya untuk baca, bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Yang sampai hari ini kitab mereka dibaca di seluruh dunia, maksudnya ulama Syafi'iyah. Nah, beliau Imam Jalaluddin Imam Abu Bakar As-Sayuti dipasangkan sorban oleh gurunya Ahmad bin Abdul Qadir Asy-Syawi. Beliau juga dipasangkan sorban oleh gurunya Abdul Wahab bin Ali As-Subki. Beliau juga dipasangkan sorban oleh gurunya Ahmad bin Ali bin Hasan Al-Jazari. Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya Muhammad bin Ibrahim As-Silafi. Bukan Salafi ya, As-Silafi baris bawah. Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya Abu Ja'far bin Muhammad bin Husain As-Sirat Al-Baghdadi Al-Qari. Al-Qari ini hafiz hati. Kalau hafiz dulu itu hafal hadis. Boleh pasangkan sorban oleh gurunya Ismail bin Ibrahim bin Urwah Al-Bandari. Orang Bandar buah kan ya. Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Asy-Syafi'i. Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya An-Nu'man bin Nu'aim bin Aban Al-Qadi Abu Tayyib Al-Wasiti. Beliau juga dipasangkan sorban oleh gurunya Hasan bin Khalaf. Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya Abdullah bin Tamam. Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya Khalid Al-Khazai. Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya Unaim bin Qais. Beliau dipasangkan sorban oleh gurunya Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa? Sahabat. Sahabat. Dan beliau mengatakan sesungguhnya malaikat Jibril turun berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memakai sorban berwarna hitam, kemudian mengulurkan ekornya di belakang. Jadi hanya sampai kepada Sayyidina Abu Musa Asy'ari kepada tabi'in. Sayyidina Abu Musa tidaklah dipasangkan sorban oleh Nabi, enggak. Nabi juga tidak dipasangkan sorban oleh malaikat Jibril, enggak. Hanya saja malaikat Jibril jumpa Nabi pakai sorban hitam, dan Nabi menceritakannya kepada Sayyidina Abu Musa Asy'ari. Nah, sanad musalsal ini dari perbuatan Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari memasangkan sorban ke muridnya sampai terakhir kepada Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian kepada muridnya Syekh Sufyan Nur Al-Makki, kemudian Al-Fakir terakhir. Nah, ya, kalau antum mau ambil sanad yang tinggi, jumpa dengan Syekh Sufyan Nur, silakan. Saya tolong pesan kepala sesabar kalau berani. Nah, ya kalau berani sama saya dulu.
Nah, di hadal hadisil musalsal bitamil bi imamah, seluruh perawi dari perawinya dipasangkan sorban oleh gurunya dan sorbannya, sorban syekhnya. Saya nggak punya uang beli sorban sebanyak itu. Nah, sekarang sorban antum dulu lah. Kemudian karena masalahnya bukan masalah sorban siapanya, tapi sanadnya adalah memasangkannya. Kemudian posisinya ekornya di belakang. Demikian hadis disampaikan oleh Syekhani Imam Bukhari Muslim dengan hazal ada dan lafaz, tapi tidak menyebutkan Rasulullah SAW memasangkan sorban kepada Abu Musa Asy'ari. Nggak ada, cuma dari Sayyidina Abu Musa saja. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita tabaruk dengan seluruh ulama-ulama yang disebutkan namanya di sini. Kita menjadi penyambung mata rantai mereka sampai ke akhir zaman. Tujuannya adalah ketika nanti mereka ini terpanggil, kita megang ekor sorbannya. Kami satu kelompok itu. Kelompok apa? Kelompok orang yang saling memasangkan di satu generasi. Jadi kalau nanti capek kali bikin amal, mana yang bisa menyelamatkan ya? Kita cari Sayyidina Abu Musa Asy'ari. Kenapa kamu dekat-dekat saya? Saya telah melanjutkan apa yang Tuhan contohkan kepada tabi'in. Kami sudah melanjutkannya sampai akhir zaman. Ini tabaruknya. Orang sama baju partai aja bisa dikasih nasi bungkus. Nah, ini bukan baju partai. Ini melanjutkan sesuatu yang pernah dilakukan oleh sahabat kepada tabi'in. Insyaallah akan kita proses setelah azan Isya berkumandang. Langsung Isya. Boleh azan dulu, setelah azan boleh persiapkan sorbannya. Selesai masang sorban, kita langsung makan malam dan salat Isya. Silakan azan. Coba standar dari standar aja. Sudah baik. Ikutlah. Variasinya kayak
Dalam sumber enak. Bismillah. Kalau yang lain yang lain tanggal sudah kan? Tanggal sama Yura sudah. Dan lagi sekali aja sudah. Sekali lima. Semuanya sebulan dua. Berapa lama? Mesin. Terus dong.
Nggak ada. Merapikan aja. Separuh aja.
Jadi ada sebagian santri yang datang ke Darul Hijrah termasuk orang di Makkah. Bantu apabila di sendiri. Bantu kembali saja. Masya Allah. Jadi lipatan dalam 13 di sana. Baru ditinggal. Jadi kecil. Lebih sedikit. Jadi berapa? Nanti pada yang mana?
Allahu Akbar. Yang lagi kurang mungkin kalau sudah betul mungkin Kadang-kadang kurang hati-hati dan soban semut. Kita pakai soban 3 hari bersemut di dalam ulang sholat. Kalau ada bangkit semut. Allahu Akbar. Dia salah yang betul, tapi kalau betul salah. Hah? Oh. Yang lu baru tukar. Sehari kalau mau ganti kartu, udah ketemu macam dulu. Memori kamu itu memori apa lu baru yang upload dan iya
Bisa.
itu tuh. Dari pondok yang tidak juga mencatat, dan beliau ngambil dari pondok yang tidak juga mencatat. Sanad itu ada tapi tidak tercatat. Tapi kalau yang lain insya Allah fikihnya, tafsirnya, nahwunya, sorofnya, tafsirnya, hadisnya, sorbannya, makan jamuan kurma dan airnya, yang datang ruang juga di sana ya. Kapan-kapan dicetak sanad di Al-Fadl Aswadain. Jadi pertama kali kita berjumpa ke rumah para ulama, kita disuguhkan air sama kurma. Itu juga pakai sanad langsung ke sahabat. Jadi setiap masyaikh meriwayatkan hadis itu ke muridnya dengan menghidangkan kurma dan air. Kemarin juga kita sudah riwayatkan musyafahah, kemudian musyabakah. Ada sana. Alhamdulillah. Musyabakah itu yang adu tangan begitu. Kalau musyafahah berjabat tangan. Antum sudah berjabat tangan itu tidak ada sana. Motivasinya adalah man sofahani dakhalal jannah, kata Nabi. Orang berjabat tangan dengan saya masuk surga. Wa man sofahani dakhalal jannah. Yang berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan dengan saya masuk surga. Jadi kita mengambil berkah telapak tangan Nabi yang nempel dengan sahabat, ditularkan ke tabi'in, terus kepada guru kita. Jadi adalah bau-baunya dikit nempel di situ, kita ambil dikit, ongket sedikit, kita tempelkan dikit, menular. Walaupun itu tidak jaminan, tapi ada motivasinya. Kita menjaga musyafahah tersebut. Kalaulah aliran listrik, setiap bersentuhan dengan aliran listrik bisa mengalirkan aliran. Bagaimana dengan aliran keberkahan dari sinar Rasul akan tersalur dengan telapak tangan para masyayikh terus. Nah, maka setiap kita jumpa masyayikh kita ambil berkahnya di sana. Kemudian ada yang pakai sanad disebut dengan musasal dan musafahah. Sebagian mungkin sudah kita kasih, tapi yang akan kita kasih semuanya hanya bagi yang tamat selesai. Jadi ulama fakih Rabbani akan disalurkan semua sanad yang ada. Nah, itu janjinya. Kalau enggak, ya dapat satu-satu gitu aja. InsyaAllah. Mohon maaf, demikian insyaAllah. Semoga Allah berkahi. Makan malam. Subhanallah Rabbi Subhanallah Masyaallah dan astagfirullah ilaih. Subhanallah Rabbi Izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.